Dan sekarang juga bicara politik juga masih seru ya, apalagi sekarang ya sejak dua kali pilpres terakhir ya itu telah menimbulkan polarisasi ya menjadi dua kelompok ya antara kelompok A dan kelompok B yang sampai sekarang masih cukup terasa dan itulah entahlah kenapa ya apakah kita memang sedang diadu domba atau gimana ya dan itulah yang apa yang harus disadari oleh kita ya jangan sampai kita diadu domba, mari kita bersatu lagi, tidak ada lagi polarisasi. Halo, halo Jones yang berbahagia dimanapun Anda berada, yang lagi macet-macetan, yang lagi sarapan, yang lagi rebahan ya. Semoga tetap sehat dan bahagia selalu. Selamat datang kembali di channel Adela Sunatia. Kita bertemu lagi untuk bahas soal TWK. Kali ini kita akan bahas soal TWK kategori nasionalisme. Soal TWK ini juga termasuk soal yang hot ya, artinya susah-susah gampang ya. Jadi kalau jadi memang kita perlu mengimprove wawasan kebangsaan kita. Nah, sedikit coba kita review apa yang ada dalam Permenpan nomor 27 ya terkait soal ini, bahwa terdapat 4 kategori ya. 2 kategori pertama yaitu bela negara dan pilar negara telah kita bahas di video sebelumnya. Nah, sekarang kita akan bahas kategori nasionalisme dan seterusnya, nanti integritas kita akan bahas lagi di sesi berikutnya. Nah, di sini disebutkan bahwa dengan tujuan mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Nah, John, selanjutnya apa nih tips dan trik buat kalian ya? Tips dan trik untuk menjawab soal dengan cepat dan tepat. Nah, tidak lain dan tidak bukan adalah kita sendiri atau kalian, John ya, yang harus meningkatkan atau mengimprove kembali cakupan wawasan kebangsaan kalian, khususnya terkait nasionalisme. Jadi kan ini memang banyak bercerita tentang sejarah Indonesia ya, baik itu sejarah di zaman kerajaan-kerajaan atau pada saat perjuangan kemerdekaan atau mempertahankan kemerdekaan dan seterusnya. Maka dari itu kalian perlu banyak membaca tentang sejarah-sejarah Indonesia di buku atau di TV atau di googling di internet, saya kira banyak ya. Jadi itu yang harus kita lakukan. Nah, selanjutnya biar nggak lama-lama Jones ya, langsung aja kita coba kerjakan 5 soal berikut ini, dan di setiap soal kita akan bahas opsi-opsi jawaban ya supaya kita dapat insight dari setiap opsi jawaban tersebut. Oke, nomor 1. Tonggak awal kesadaran akan sikap nasionalisme Indonesia dimulai sejak kapan, Jones? Ya. Apakah proklamasi kemerdekaan, ya, atau sidang BPUPKI, atau kekalahan Jepang, atau lahirnya organisasi Budi Utomo, atau Sumpah Pemuda? Ya, jadi tonggak awal ya di sini kan cluenya adalah awal, berarti yang paling awal mendorong kesadaran nasionalisme kita gitu ya. Nah, kalau proklamasi kemerdekaan kan tahun 45, jadi udah puncaknya ya istilahnya. Puncak nasionalisme itu adalah ketika kita memproklamasikan kemerdekaan. Jadi saya kira bukan A ya. BPUPKI juga saya kira ini berdekatan ya dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan. Kekalahan Jepang pada sekutu itu hanya salah satu momen untuk memproklamasikan kemerdekaan ya. Jadi antara D sama E sebetulnya. Nah, ini yang mana? Kalau Sumpah Pemuda ini memang juga salah satu momen meningkatnya kesadaran nasional kita, cuman bukan awal ya. Yang awal adalah lahirnya organisasi Budi Utomo. Nah, sekarang kalau kita lihat ya profilnya atau kita review sedikit ya apa sih Budi Utomo gitu ya. Jadi organisasi ini didirikan tanggal 20 Mei 1908 ya. Jadi menjadi salah satu organisasi nasional pertama di Indonesia gitu ya. Budi Utomo digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Fokusnya pada waktu itu adalah terhadap pendidikan dan kebudayaan. Jadi memang pada saat itu Wahidin Sudirohusodo ini keliling Jawa untuk mencari putra-putra Jawa atau pribumi ya untuk disekolahkan ya, untuk diberikan beasiswa, karena pada saat itu dia melihat kok banyak warga kita yang ingin sekolah tapi terkendala gitu ya. Nah, itu akhirnya bertemu dengan rekan-rekan pelajar yang lain, dibentuklah sebuah organisasi bernama Budi Utomo ya. Oke. Selanjutnya apa lagi nih? Proklamasi kemerdekaan ya. Kalau kita lihat ini kan tahun 17 Agustus 45 ini menjadi momen yang saya kira sebagian besar semua warga negara Indonesia pasti tahu ya.
Kalau nggak tahu kebangetan nih George. Harus tahu ya kapan kita merdeka, yaitu 17 Agustus tahun 45 oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Ini bukan tonggak awal kesadaran, justru ini adalah salah satu momen terbaik kita terkait nasionalisme kita ya. Oke, sidang BPU PKI. Nah, ini juga sering keluar nih ya sidang BPU PKI. Jadi coba kita bahas saja. Jadi sidang BPU PKI ini kan dibentuk oleh Jepang dalam rangka mempersiapkan dasar-dasar negara kita ya, untuk mempersiapkan kemerdekaan kita gitu ya. Nah, ini 2 kali sidang Jones ya. Sidang BPU PKI pertama tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 45. Di sini tokoh-tokohnya banyak ya, salah 3-nya ya. Ada Muhammad Yamin, ada Mr. Supomo dan Insinyur Soekarno. Ya, agendanya adalah perumusan dasar negara, hasilnya adalah rumusan dasar negara. Nanti kita coba kalian lihat ya, sambil kalian googling ya. Di sini tidak saya tampilkan. Supomo itu apa gagasannya, Soekarno apa gagasannya, Muhammad Yamin apa gagasannya. Nah, di sini hasilnya adalah rumusan dasar negara dan tanggal 1 Juni 45 ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila ya. Oke, kemudian selesai ini dibentuk juga Panitia 9 tanggal 22 Juni tahun 45 ya. Jadi kenapa dibentuk, karena di sini setelah sidang BPU PKI masih timbul perdebatan alot yang nggak selesai terkait terkait dasar negara ya. Nah, itu akhirnya dibentuklah Panitia 9 sehingga menghasilkan Piagam Jakarta. Nah, Piagam Jakarta ini isinya adalah preambul atau pembukaan UUD 45 yang di dalamnya terdapat falsafah Pancasila yang akan menjadi ideologi kita gitu ya. Nah, itu Piagam Jakarta apa, silakan di googling ya. Kemudian lanjut lagi sidang BPU PKI kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 45. Di sini agendanya adalah rancangan lebih teknis lagi ya, mengenai rancangan Undang-Undang Dasar, bentuk negara, wilayah, kewarganegaraan dan susunan pemerintahan ya. Oke. Kita lanjut ya. C. Kekalahan Jepang pada Sekutu. Nah, ini tanggal 15 Agustus ya, itu Kaisar Jepang pada saat itu mengumumkan menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, karena ya memang sebelumnya juga sudah diliputi berbagai kekalahan, dan kekalahan telaknya adalah ketika Jepang dibom atom ya di kota Hiroshima dan Nagasaki tanggal 6 dan 9 Agustus tahun 45. Akhirnya Jepang menyerah dan perjanjian damai dilakukan tanggal 1 September tahun 45 di kapal USS Missouri di Teluk Tokyo. Nah, kekalahan Jepang ini bukan tonggak awal kesadaran, tapi menjadi salah satu momen penting kemerdekaan kita. Jadi ibarat kata ya, di situ banyak pemuda yang menyampaikan bahwa Jepang kalah, berarti ada kekosongan kekuasaan. Saat itulah kita harus merdeka. Saat itulah begitu kata pemuda yang memaksa kaum tetua ya, maksudnya untuk memaksa Bung Karno, Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan dan seterusnya. Oke, apalagi Sumpah Pemuda ya. Sumpah Pemuda ini ya ada 2 kongres ya, Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2. Kongres Pemuda 1 tanggal 30 April sampai 2 Mei ya di Batavia ya. Tujuannya memajukan persatuan dan kebangsaan Indonesia serta menguatkan hubungan antar sesama perkumpulan pemuda tanah air ya. Nah, ini hasilnya di sini yang pertama ini kurang memuaskan karena banyak perbedaan pandangan ya. Nah, yang terkenal adalah yang Kongres Pemuda 2 ya tanggal 27 sampai 28 Oktober, dan disinilah kemudian dinyanyikan pertama kali lagu Indonesia Raya ya oleh Wedge Rudolf Supratman, dan di sini juga hasilnya adalah Sumpah Pemuda yang sangat fenomenal ya. Oke, saya kira itu nomor 1. Apalagi? Ya, ini ya, Sumpah Pemuda ya. Kalian baca sendiri ya. Saya kira kalian sudah hafal semua ya. Oke, nomor 2. Hadirnya kehidupan masyarakat saat ini dipelopori oleh sejarah pergerakan nasional Indonesia yang dilakukan oleh siapa nih? Para kiai kah, kaum terpelajar, masyarakat pribumi, pedagang, atau kaum ulama dan tumenggung ya. Nah, di sini jawabannya adalah kaum terpelajar ya. Oke. Semua saya kira berkontribusi ya, kiai berkontribusi, masyarakat pribumi, pedagang berkontribusi, tapi pelopornya pada saat itu adalah kaum terpelajar, yaitu tadi dengan membentuk organisasi Budi Utomo dan seterusnya. Oke. Ya, di sini ya, organisasi pertama tadi sudah kita bahas ya, kaum terpelajar pada saat itu. Kemudian kalau kita lihat
para kiai ya. Ya ini waktu itu ada dua pahlawan kita ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari ya. Ya, Ahmad Dahlan membentuk organisasi Islam Muhammadiyah, kemudian Kiai Haji Hashim Asy'ari membentuk Nahdlatul Ulama, dan mereka juga salah satu pahlawan yang benar-benar menjadi pelopor atau pergerakan nasional Indonesia gitu ya. Menjadi pejuang-pejuang yang menciptakan kesadaran nasionalisme Indonesia. Nah, itu para kiai. Kemudian siapa lagi kira-kira? Masyarakat pribumi ya. Kalau masyarakat pribumi saya kira itu masih luas ya cakupannya ya. Tidak ada organisasi yang memang khusus dibentuk untuk masyarakat pribumi ya. Jadi memang ini sifatnya sifat dalam lingkup luas ya. Pedagang, nah ini pedagang juga cukup kontributif, sangat kontributif terhadap kesadaran nasional Indonesia. Pada saat itu ya dibentuklah sebuah organisasi nasional Indonesia, salah satu organisasi nasional pertama yaitu Syarikat Dagang Islam ya. Nah ini didirikan tanggal 16 Oktober tahun 1905 oleh Haji Samanhudi. Pada saat itu organisasi ini dibentuk dalam rangka istilahnya menggalang kekuatan dan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah Hindia Belanda pada saat itu, yang membebaskan pedagang-pedagang asing untuk masuk ke Indonesia, terutama pedagang-pedagang dari yang monopoli usaha-usaha di Indonesia, sehingga pedagang-pedagang kita Bumi Putra pribumi sangat tersendat gitu ya. Jadi itulah kenapa dibentuk Syarikat Dagang Islam, dan setelah itu berubah namanya ya menjadi Syarikat Islam dan seterusnya. Dan situlah kemudian mulai timbul kesadaran nasionalisme kita. Oke. Kaum ulama dan temenggung saya kira ini juga sama dengan yang C ya, sifatnya luas saja ya. Saya kira juga banyak kaum ulama yang sangat kontributif terhadap kesadaran nasional kita ya, tapi tidak spesifik di sini. Jadi sekali lagi jawabannya adalah bravo kaum terpelajar. Oke, kita lanjut nomor 3 Jones ya. Nah ini bentar ya. Oke. Lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dikenalkan oleh Weich Rudolf Supratman pertama kali diperdengarkan untuk membangkitkan rasa nasionalisme pada saat kapan nih? Ini tadi sudah kita singgung ya. Pada saat Sumpah Pemuda ya. Pada saat Sumpah Pemuda ya, Kongres kedua ya. Kongres kedua yaitu tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 ya. Oke, nah ini ya. Jadi pada saat ini ya dinyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke. Kalau rapat organisasi Budi Utomo saya kira enggak ya, proklamasi kemerdekaan itu enggak. Ini ya dinyanyikan juga, cuman pada saat pengibaran Saka Merah Putih ya. Sidang BPUPKI juga oke ya. Tidak ya. Peristiwa Rengas Dengklok ya, ini peristiwa penculikan Bung Hatta dan Bung Karno dan Bung Hatta ya oleh para pemuda diamankan di Rengas Dengklok ya. Oke, nanti kita bahas. Ya. Oke. Jadi tanggal 16 Agustus ya, Bung Karno dan Bung Hatta diculik ya, kemudian diamankan di Rengas Dengklok ya. Ini dalam rangka mengamankan Bung Hatta dan Bung Karno dari pengaruh Jepang ya, dan sekaligus memaksa mereka untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Oke, nomor 4. Perasaan berlebihan terhadap bangsanya sendiri dan memandang rendah bangsa lain dikenal dengan, nah kalau nasionalisme kan ya perasaan bahwa kita tuh Indonesia, kita punya bangsa, kita punya nation ya. Tapi kalau terlampau berlebihan ya terhadap bangsanya sendiri dan memandang rendah bangsa lain, itu dikenal dengan istilah chauvinisme ya, chauvinisme. Oke, kita bahas ya. Di sini kalau di dalam KPBI ya, cinta tanah air secara sangat berlebihan. Nah sekarang apa nih komunisme? Komunisme saya kira udah paham semua ya teman-teman ya. Paham atau ideologi yang menganut ajaran Karl Marx yang hendak menghapuskan hak milik perseorangan dan menggantinya dengan hak milik bersama yang dikontrol oleh negara. Itu komunisme ya. Kemudian territorialism ini bukan istilah yang ini ya. Ini cuma istilah-istilahan aja nih. Oke, kita lewat ya. Patriotism ya. Patriotisme ini sikap seorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya. Semangat cinta tanah air, nasionalisme dan amat diperlukan dalam pembangunan. Nasionalisme dan patriotisme ya. Ini kalimat
contoh ya, amat diperlukan dalam pembangunan. Yes, ini udah kita bahas di video sebelumnya ya. Jadi rela berkorban demi negara. Kapitalisme ya. Apa ini kapitalisme? Sistem dan paham ekonomi yang modalnya bersumber dari modal pribadi atau modal perusahaan swasta dengan ciri persaingan dalam pasaran bebas. Ini identik dengan ekonomi barat ya, ekonomi kapitalis atau ekonomi liberalis. Oke, jadi jawabannya adalah chauvinism ya, diingat-ingat. Mudah-mudahan keluar lagi. Oke, kita lanjut. Nomor 5, permasalahan paling kompleks yang dialami oleh negara Indonesia yang mengakibatkan tergerusnya nasionalisme adalah, nah ini saya kira jawabannya cukup betul semua ya. Baik itu lemahnya aparatur, penegak hukum, permasalahan disintegrasi kedaerahan, ya, dan seterusnya. Cuman yang paling kompleks di sini clue-nya ya, ditanyakan yang paling kompleks yang mana nih? Ya. Kira-kira yang mana? Jawabannya adalah yang delta. Perselisihan ideologi, politik, dan moral ini sangat kompleks. Kalau kita bicara ideologi ya, dari zaman kita baru merdeka ya sampai sekarang itu pasti ada aja yang mempermasalahkan ideologi ya. Kayak dulu misalnya itu kan masih ada upaya untuk memaksakan ideologi komunisme ya waktu awal-awal kemerdekaan sampai gerakan 30 SPKI tahun 65 ya, 30 September. Bagaimana mereka merongrong kita untuk memaksakan masuknya ideologi komunis ke dalam ideologi kita gitu ya, untuk dipraktikkan di Indonesia gitu ya. Itu dan banyak kejadian-kejadian yang mengerikan ya, seperti pemberontakan PKI di Madiun, dan terakhir puncaknya G30 SPKI, dan setelah itulah kemudian kita paham komunisme resmi dilarang, dan semua kroni-kroninya, semua antek-antek komunisme berangus ya. Oke, itu ideologi. Juga ada juga ideologi yang lain ya, seperti pemberontakan DITI dan lain-lain. Jadi memang dari zaman dulu sampai sekarang itu masih ada yang memperselisihkan ya. Dan sekarang juga ya, hati-hati juga kita, mungkin ya paham komunisme itu kan masih belum hilang ya. Jadi ya kita harus hati-hatilah. Walaupun organisasinya sudah tidak ada, cuman paham itu masih eksis ya. Jadi harus kita hati-hati. Kita harus bela negara kita dari paham komunis. Kita tetap satu ideologi, yaitu Pancasila. Oke? Oke, politiknya. Ini politik juga dari dulu sampai sekarang masih seru ya. Ini juga menjadi sangat kontributif terhadap tergerusnya nasionalisme kita ya. Zaman dulu bagaimana kemudian politik itu berubah-ubah ya. Oke, kemudian waktu zaman Orde Baru ya, politiknya istilahnya ya, hanya 3 partai politik, tapi yang menang ya partai tertentu saja gitu ya. Dan akhirnya timbullah kekuasaan yang cukup dominan sehingga menimbulkan praktek-praktek KKN dan seterusnya. Dan pada saat itu juga bermasalah dari sisi moral ya. Dari sisi moral, kenapa ya banyak pejabat-pejabat kita yang pada saat itu korup ya, sehingga menimbulkan protes terhadap protes dari masyarakat ya. Dan sekarang juga bicara politik juga masih seru ya, apalagi sekarang ya, sejak dua kali pilpres terakhir ya, itu telah menimbulkan polarisasi ya, menjadi 2 kelompok ya, antara kelompok A dan kelompok B yang sampai sekarang masih cukup terasa. Dan itulah, entahlah kenapa ya, apakah kita memang sedang diadu domba atau gimana ya. Dan itulah yang harus disadari oleh kita ya. Jangan sampai kita diadu domba. Mari kita bersatu lagi, tidak ada lagi polarisasi akibat perpolitikan kita atau 2 event pilpres terakhir ya. Jadi gitu. Bicara moral ya, inilah sampai sekarang juga sebanyak ya pejabat-pejabat kita yang korup, apalagi yang kemarin ya sangat menyayat hati sekali ya, dana bansos yang ditujukan buat masyarakat miskin ya, dan apalagi pada saat pandemi gini masih dikorupsi ya. Jadi memang ini juga sangat kompleks dan mengakibatkan tergerusnya nasionalisme kita. Tapi ya untuk kita tetap Indonesia, kita tetap harus berpegang teguh terhadap Pancasila ya. Jadi tetap nasionalis. Oke. Rendahnya kepercayaan terhadap kinerja pemerintah ya. Ini juga juga berkontributif ya, tapi tidak sekompleks yang D ya. Jadi memang
disintegrasi kedaerahan ini juga ya tadi ya banyak ya. Dulu ada GAM ya, dulu ada DITII zaman dulu sekali, dan sekarang masih apa istilahnya masih bermasalah adalah teroris KKB di Papua ya. Jadi itu yang teman-teman atau tentara kita sedang masih melakukan operasi di sana untuk memberangus keberadaan teroris KKB di Papua. Oke, dan seterusnya ya. Tapi di sini jawabannya yang paling kompleks adalah Delta. Saya kira itu Jones ya yang bisa kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kalau misalkan ada perbedaan pendapat, monggo silakan di posting di kolom komentar dan disertai alasan yang argumentatif ya. Untuk kalian yang masih menunggu jadwal ujian SKD CPNS ya, silakan menunggu sambil belajar sambil latihan soal. Kalian berarti masih punya beberapa hari lagi untuk belajar ya. Maka manfaatkan waktu kalian untuk terus latihan soal, dan ingat 3 kali sehari dosis latihan untuk kalian. Sampai jumpa.